Terima kasih. Sudah siap untuk kita melanjutkan pembelajaran? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, mari kita awali dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Oke, baik. Sudah bisa kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi energi dan daya listrik, apa mau nanya-nanya dulu? Ya, tentunya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tadi katanya sudah sarapan ya? Apa tujuannya sarapan atau makan sebelum berangkat ke sekolah? Menghasilkan energi. Berarti kita menghasilkan energi dari mana? Dari makanan. Ya. Kira-kira energi yang kita peroleh dari makanan itu kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan usaha ya. Ya, berarti kita tidak akan bisa melakukan usaha tanpa energi, gitu ya. Oke. Berarti energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, ya, kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam makanan itu tersimpan energi kimia, ya, oleh tubuh kita diubah menjadi energi gerak, gitu misalnya ya, energi panas. Kan kita kalau melakukan aktivitas suhu badan kita meningkat, gitu ya. Ya, oke. Masih kan bunyi hukum kekalahan energi di kelas 1? Belum, tidak apa-apa. Makanya, apakah energi itu dapat diciptakan? Ya, benar. Apakah energi itu dapat dimusnahkan? Ya, dimusnahkan artinya hilang tanpa bekas ya. Dapatkah energi itu diubah? Bisa, ya bisa. Ketiga pernyataan itu merupakan bunyi hukum kekekalan energi yang dulu di kelas 1 sudah pernah kami pelajari. Ya. Dan kalau secara lengkapnya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Ya. Bapak mau tanya dulu. Coba sebutkan contoh perubahan bentuk energi. Jawab. Oke, silakan. Pada mobil terjadi perubahan kimia dari minyak menjadi energi gerak. Oh ya, pada mobil terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Oke, sebagaimana biasanya pembelajaran kita hari ini juga kita lakukan dalam kelompok. Ya, kita lakukan dalam kelompok. Silakan dibentuk kelompok seperti biasa. Ini karena kita dalam suasana COVID, maskernya dipakai dulu ya, masker pakai. Nah, tadi Bapak lupa suruh pakai masker. Pakai masker semuanya. Ya, kalau sudah ada masker, kalau sudah pasang masker, kita bagi kelompok. Yang deretan ini ke belakang, ini ke depan, ya, biar jauh-jauh. Yang ini ke belakang, yang ini ke depan ya. Oke, silakan. Caranya ini ke depan misalnya, ke depan. Nah, caranya supaya jauh-jauh. Ini nanti didiskusikan ya. Manfaatkan bukunya, dibaca.
lain. Nah, hari ini kita batasi contohnya pada perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Kedua, menyimpulkan faktor yang mempengaruhi besar energi listrik yang berubah menjadi energi bentuk lain. Kemudian kamu tulis bentuk persamaannya. Persamaan itu maksudnya rumusnya. Oke, yang ketiga, membuktikan bahwa persamaan W VT sama dengan W kuadrat RT dan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, itu tujuan kita hari ini. Kegiatan pelajaran itu yang pertama ada tabelnya. Itu nanti didiskusikan kamu mencari contoh-contoh perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Nah, yang kedua ada data hasil percobaan tentang penyelidikan faktor apa yang mempengaruhi besar energi listrik yang menjadi energi bentuk lain. Itu nanti kalian diskusikan saja berdasarkan data yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, dengan memutuskan hukum, buktikan bahwa persamaan W VT sama dengan yang pertama W kuadrat kali N kali T. Masih kan hukumnya kan? Masih ingat? Masih. Oke, baik, terima kasih. Silakan dimulai kerjanya kalau begitu. Silakan mulai diskusi. Mengisi. Oh, atau supaya jawabannya dibuat saja di kertas ya, di kertas satu lembar ini yang kita tempel di depan nanti sana apa namanya kita presentasi. Nah, yang lain boleh coret-coret di LKS itu. Yang satu lembar ini untuk kita tempel nanti di depan. Oke. Terus nomor 2, nomor 1 sudah benar. Lanjut diskusikan lagi apa nomor 2-nya. Oke, baik, ada 2. Lanjut. Oke, baik, sudah ada 2. Lanjut. Baik, waktu untuk diskusi habis ya. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Nanti keempat-empatnya maju satu kelompok, tapi yang berbicara satu orang. Jika ada yang bertanya nanti dari kelompok lain, ya didiskusikan sampai berempat, baru nanti dijawab, ya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan ya. Silakan, kelompoknya di depan. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Rahmania Luiza. Di sebelah kanan saya Adisatul Fitri, Filia Putri, dan Asifatiana. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi listrik. Untuk pertanyaan yang pertama, energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak pada kipas angin. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas pada setrika. Energi listrik dapat berubah menjadi energi kimia pada penyembuhan berat dan lain-lain. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu hijau. Energi listrik dapat berubah menjadi energi suara atau bunyi pada radio, televisi, dan lain-lain. Pertanyaan yang nomor 2. Berdasarkan data pada tabel di atas, buatlah kesimpulanmu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi listrik yang berubah menjadi energi bentuk lain. Tulislah dalam bentuk bersamaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya energi listrik, yaitu beda potensial listrik, kuat arus listrik, dan lama arus mengalir. Maka besar energi listrik dapat ditulis dalam persamaan W sama dengan V kali E
V kali I kali T. Selanjutnya pada pertanyaan yang nomor 3. Dengan mensubstitusikan hukum Ohm, buktikan bahwa persamaan W sama dengan V kali I kali T sama dengan A. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. B. W sama dengan buka kurung V kuadrat per R tutup kurung kali T. Yang A. V sama dengan V kali I kali T, sehingga V bisa digantikan ke dalam bentuk hukum Ohm menjadi V sama dengan I kali R. Maka W sama dengan buka kurung I kali R tutup kurung kali I kali T, sehingga W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Yang B. W sama dengan V kali I kali T. Jika I digantikan ke dalam bentuk hukum Ohm menjadi I sama dengan V per R, maka W sama dengan V kali buka kurung V per R tutup kurung kali T, sehingga W sama dengan V kuadrat per R kali T. Demikian hasil presentasi kami tentang energi listrik. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oh ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah energi listrik menjadi energi yang lain? Pertanyaannya, dapatkah energi listrik diubah menjadi energi yang lain? Dapat. Apa? Contohnya apa? Gimana? Energi listrik berubah menjadi energi kimia pada penyembuhan berat dan lain-lain. Oh ya, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada penyembuhan tadi ya. Ya, pada penyembuhan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, terima kasih. Itu jawabannya tadi yang hasil musiknya silakan ditempel di lemari aja. Silakan ditempel. Nah, ini. Ditempel. Bawah 1. 4 ya. Bisa. Oke, kelompok 2 silakan dulu. Kelompok berikutnya yang mau tampil ke depan siapa? Oh ya, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 cuma 3 orang ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masina, saya dari kelompok 1. Nama saya Masina. Saya akan menjelaskan tugas kami. 1. Lengkapilah tabel berikut. 1. Energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu listrik. 2. Energi listrik menjadi energi panas pada setrika. 3. Energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. 4. Energi listrik menjadi energi kimia pada pengisian tangki. 5. Energi listrik menjadi energi dalam pada kawat timah. 2. Berdasarkan data pada tabel di atas, buatlah kesimpulanmu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi listrik yang berubah menjadi energi bentuk lain. Tulislah dalam bentuk persamaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besar perubahan energi listrik. 1. Beda potensial listrik. 2. Kuat arus listrik. 3. Lama arus mengalir. Bentuk persamaan. W sama dengan V kali I kali T. 3. Dengan mensubstitusikan hukum Ohm, buktikan bahwa persamaan W sama dengan V kali I kali T sama dengan A. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. B. W sama dengan 60 V kuadrat kali R tutup kali T. T sama dengan V kali I kali T, sehingga jika diganti V sama dengan I kali R, maka W sama dengan 60 I kali R dan I kali R tutup I kali T. B sama dengan I kuadrat kali R kali T. B. W sama dengan V kali I kali T. Jika diganti 60 I sama dengan V kali R, maka W sama
ditempel dulu, ditempel dulu. Nah, ditempel dulu. Ya, ditempel dulu. Oke, sudah tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Dua kelompok lagi ini kira-kira setelah kamu menyimak dua hasil presentasi dari kelompok 1 dan 2, hasilnya gimana? Sama atau tidak sama? Sama. Kalau sama berarti tidak perlu presentasi lagi, kan? Bapak kita baca yang itu aja. Oke, silakan ditempel saja. Bapak nanti mau lihat apakah benar sama. Ditempel aja jawabannya. Tempel aja, maju aja, satu tempel. Maju aja. Selesainya presentasi, berarti kita sekarang tinggal kita satukan pendapat saja ya, kita ambil kesimpulannya. Tadi Bapak dengar dari presentasinya semuanya jawabannya sama dan benar, hanya saja urutan dari contoh-contoh itu aja yang sedikit berbeda ya. Ya, artinya urutannya berbeda. Ini bagus seperti ini, berarti kamu tadi tidak ada nyontek. Gak ada nanya dari komposisi ke sana jawabannya apa, sana apa, nggak ada. Ini terbukti dari cara kamu menulis ini. Kemudian pada saat kamu menurunkan rumus yang di nomor 4, nomor 3 tadi, juga caranya sedikit berbeda-beda, tapi saya lihat, Bapak lihat hasil akhirnya semuanya sama. Oke, baik sekali hasil pembelajaran kita hari ini itu. Sebenarnya saya nggak perlu lagi membuat kesimpulan sebenarnya karena semuanya sudah sangat benar, sudah tepat. Tapi nggak apa-apa untuk keseragaman, ya Bapak nampakkan kesimpulan yang sudah Bapak siapkan untuk kita tulis bersama-sama ya. Hanya untuk keseragaman saja sebenarnya sudah cukup bagus yang kamu buat tadi. Ya, Bapak beri kesempatan 10 menit untuk dicatat. Oke, silahkan dicatat kesimpulannya. Biar ada yang dibawa pulang nanti di rumah untuk dibaca satu kali. Oke, baik, terima kasih sudah mencatat kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Puas nggak? Puas. Terima kasih, Bapak juga sangat puas. Oke, kalau begitu untuk di rumah ya, udah di rumah nanti kan kita rumusnya sudah ada. Itu di buku paket ada contoh-contoh soal, dipelajari dulu bagaimana cara menggunakan rumus itu. Ya. Nanti hari Senin kita lanjut dengan penerapan rumus-rumus yang tadinya sudah kami tulis. Gimana kita menggunakan rumus-rumus tersebut di dalam pemecahan menentukan misalnya perubahan energi listrik. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya hari ini.
Akhir kata, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi